boleh ada dalam rumahmu hari ini bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih lagi anak-anak ini membawa diri mereka datang di hadapan altar. Tuhan, sebelum hamba menumpangkan tangan hamba atas mereka, kiranya berkat Allah, berkat yang pernah Kau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, ditaruh di atas tangan ini, dalam tangan ini, dan anak-anak yang hamba tumpangkan tangan menjadi anak-anak hebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka diberkati dan mereka jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong mereka mencampur tangan dan Tuhan memberkati mereka. Diberkatilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 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 Berkatilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang hamba kerjakan, apa yang sudah hamba lakukan, secara manusia hamba tidak punya daya untuk memberkati mereka. Tapi hamba percaya apa yang hamba kerjakan di dalamnya ada kehendak Allah, ada perintah Allah. Karena Kau yang mengatakan bahwa anak-anak ini datang kepadamu. Ketika mereka datang, bukan hamba yang memberkati mereka. Hamba percaya dalam nama Yesus Engkau memberkati mereka. Engkau tahu nama mereka, Engkau tahu hidup mereka, bahkan Engkau tahu tentang masa depan mereka. Sebab itu segala berkat yang baik, sekali lagi yang pernah Kau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, kiranya menjadi bahagian anak-anak ini hari ini sampai selama-lamanya. Bahkan orang tua mereka Kau berkati. Semua yang sudah ikut mendoakan, Engkau juga memberkati. Engkau campur tangan kehidupan semua kami, diberkati oleh Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus padamu berseru. Padamu
Engkau adalah penyelamat kami, Engkau adalah penolong kami. Di saat kami berseru, di saat kami berteriak, Engkau akan menolong kami. Di saat kami memanggil nama-Mu, Engkau akan datang untuk memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu mendengar firman Allah. Pengurapan-Mu ada atas hamba-Mu, dan kami semua akan menikmati segala kebaikan Tuhan yang Engkau sampaikan lewat pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Siap terima kebenaran firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Saya siapkan lagu ini sebenarnya Bapak Ibu yang tadi dinyanyikan oleh Ibu Gembala sudah beberapa hari dan saya sudah ketik. Ternyata tadi malam sebelum saya nyanyi di awal dalam firman Allah, Ibu Gembala sudah nyanyikan ini, tidak perlu kita nyanyikan ini lagi. Lagu yang begitu luar biasa. Mari sementara saya sedikit pendahuluan, kita buka dalam Markus pasal 10. Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-47. Yesus menyembuhkan Bartimeus, ayat 47. Kita baca dulu ayat ini biar mendasari dengan firman Allah. Markus 10 ayat 47. 1, 2, 3. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah. Ketika kita mendengar pujian tadi Bapak Ibu, ketika saya mendengar pujian ini beberapa hari yang lalu, saya terus berusaha merenungkan. Sebelum saya merenungkan di ayat ini Bapak Ibu, apa yang luar biasa yang saya temukan pada bahagian pujian yang bagi saya luar biasa. Ternyata dalam pujian ini ada satu penggalan kata yang katakan begini, Yesus padamu ku berseru. Nanti kita akan temukan tentang seruan ini bagaimana Bapak Ibu. Dan saya berusaha menggali, ternyata ada satu makna yang begitu mendalam ketika jemaat Tuhan datang kepada Tuhan dan mulai berseru memanggil nama Tuhan. Ada sesuatu yang besar, ada pertolongan, ada kemenangan, ada hal yang saudara terima yang akan saudara lihat secara nyata ketika kita mulai berseru dengan cara yang benar. Karena berusaha saya cari tahu, saya berusaha menggali kebenaran firman Allah, saya temukan ada seruan yang nanti akhirnya menjadi sia-sia. Kalau kita katakan banyak orang berseru, banyak orang datang kepada Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Banyak orang tubuhnya di gereja, hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Hari ini kita fokuskan tubuh di sini, hati di sini, pikiran di sini. Amin. Supaya ketika kita berseru, ada satu makna yang sampai kepada Tuhan dan kita bisa terima efek dampak daripada apa yang kita serukan kepada Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang dilakukan oleh Bartimeus. Inilah yang dilakukan oleh Bartimeus ketika ia
mendengar Yesus lewat pada saat itu. Ketika ia mendengar bahwa ada satu pribadi yang hebat, yang melakukan banyak hal, yang mengajar, yang memberikan didikan, yang memberikan pengajaran, yang melakukan banyak mujizat, yang banyak menolong orang sedang lewat saat itu. Dalam Markus pasal 10 ayat 47 dia katakan begini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca cerita ini, maka akan kita temukan atau kita akan menemukan bagaimana untuk bertemu dengan Tuhan. Ternyata ada begitu banyak halangan, ada begitu banyak rintangan yang harus Bartimeus ini lalui. Bukan hal yang mudah, bukan sekedar berteriak Yesus anak Daud dan lain sebagainya, tetapi dia harus menghadapi banyak tekanan, banyak intimidasi dalam tanda petik, dan kita lihat banyak problem yang orang buta gak ngerti bagaimana caranya untuk menjelaskan dan untuk kerinduan hatinya tersampaikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan, dia harus mendengar dengan benar di tengah keributan manusia yang begitu banyak saat itu. Orang buta, saya rasa nggak begitu jelas. Saya kemarin ngobrol dengan satu bapak-bapak waktu acara kenduri, kakak daripada Pak Pri, Bapak Ibu Pak Pri Bintara. Sementara saya ngomong panjang lebar, di akhir dia mengatakan, maaf Pak, dari tadi saya nggak bisa lihat wajah Bapak dengan jelas karena mata saya sudah nggak bisa melihat dengan jelas. Tadi saya pikir bahwa Bapak ini bisa memperhatikan saya dengan begitu jelas secara kasat mata normal. Ternyata pandangannya jaraknya cuma mepet sekali, mungkin cuma 1 cm 2 cm dari saya Bapak Ibu, karena baju kita mepet di situ ya, duduknya sama-sama. Ternyata nggak bisa memiliki pandangan yang lihat saya dengan jelas karena demikian. Coba bayangkan Bartimeus ini dari kecilnya dia sudah buta, pandangannya kabur saat itu. Lalu bagaimana ia harus berteriak kepada Tuhan di saat suasana yang tidak baik-baik saja waktu itu? Baik kebutaannya, kondisi ramai. Bahkan yang terakhir ketika ia mulai berseru, coba saudara baca ayat 48. Sama-sama ayat 48, 1, 2, 3. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Dia sudah punya keterbatasan, dia sudah punya masalah dengan matanya, dia sudah punya masalah dengan penglihatannya. Ditambah lagi orang-orang bukan tolong dia, bahkan menegur supaya ia diam. Saya percaya di tempat ini tidak ada yang tegur kita ketika kita berseru kepada nama Yesus. Amin. Tidak ada yang menegur ketika kita menyanyi dengan keras. Ribut heboh. Tidak ada Bapak Ibu ya. Bartimeus dalam keterbatasan masih ditegur pula Bapak Ibu Saudara. Bartimeus bukannya ditolong malah dimarahi, ditegur. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang Bartimeus lakukan ternyata semakin mengalami hambatan, semakin dia menunjukkan keseriusannya dalam memanggil berseru kepada Tuhan. Alkitab katakan ayat 48 begini, namun demikian keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah. Semakin ia berseru dengan keras, semakin ditegur, semakin ia. Bapak Ibu
Ibu, semakin kita dihalang-halangi, harusnya kita semakin semangat. Amin. Amin. Apalagi kalau nggak dihalang-halang. Bapak Ibu dengar ya, Bartimeus nggak dihalang-halangi, punya semangat bertemu dengan Tuhan. Kita yang nggak dihalangi, alas-alasan, apalagi dihalangi. Aduh, masalah ini nggak bisa. Kenapa? Ada penghalang, ada masalah, ada Bartimeus, ada masalah, ada penghalang. Dia tidak jadikan itu penghalang, tetapi dia jadikan itu semangat untuk dia semakin berseru kepada Tuhan. Tidak heran Alkitab katakan Yesus menjumpai Bartimeus. Nanti kita akan perhatikan ayat 49. Akhirnya orang buta yang bernama Bartimeus ini mendapat respon baik dari Tuhan. Haleluya. Orang buta ini akhirnya mendapat respon baik dari Tuhan. Ada sebuah pujian berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih daripada apa yang kita doakan. Doa yang model bagaimana? Doa yang ketika dihamba, seruan yang semakin dihamba, semakin punya semangat untuk menyampaikan pesannya kepada Tuhan. Doa yang seruan yang dilakukan ketika ada problem, ada sesuatu yang rasanya mengikat, tapi itu bukan halangan untuk dia semakin berseru kepada Tuhan. Mari kita menjadi model orang Kristen yang demikian. Ada hal yang mengikat, ada hal yang rasanya ini gak mungkin untuk saya lakukan. Kita upayakan untuk melakukannya. Percayalah, Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberikan jalan keluar bagi kita, menunjukkan bahwa Ia Tuhan yang hidup. Ketika umat Tuhan berseru kepada Tuhan, akan ada pertolongan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dialami oleh Bartimeus. Ia hanya minta Tuhan mengasihinya dan menyembuhkannya. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, kasihanilah dengan tujuan sembuhkan mataku yang buta ini. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia datang dengan menerobos segala halangan dengan satu tujuan yang sederhana. Dia mau Tuhan mengasihinya dengan bagaimana kasih itu Tuhan tunjukkan lewat matanya disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Dan ternyata benar, seperti pujian yang baru saya sampaikan. Bartimeus melihat Tuhan jadikan semua. Haleluya. Tuhan tunjukkan kuasanya. Perjumpaan langsung dengan Tuhan yang dialami oleh Bartimeus akibat apa yang ia lakukan kepada Tuhan. Dengan segala hal yang ia berusaha lakukan kepada Tuhan, bagaimana imannya bekerja. Karena di ayatnya yang 52, coba saudara baca ayatnya yang ke-52. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sampai di sini. Pergilah imanmu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan.
Bartimeus harapkan? Apa yang Bartimeus harapkan? Kesembuhan. Sudah melihat belum? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang Bartimeus harapkan. Tetapi bukti yang belum Bartimeus lihat. Yang dia harapkan adalah kesembuhan, tapi dia belum melihat kesembuhan itu. Tapi dia punya iman. Kalau dia bertemu dengan Tuhan, kalau dia mendapat belas kasihan Tuhan, kalau dia mendapat atau dia melakukan, dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka dia akan menemukan yang namanya kesembuhan. Dan itu terjadi. Imannya, Alkitab katakan, Yesus katakan, imannya menyelamatkan. Saya percaya perkataan ini tidak hanya berkaitan dengan kesembuhan, tetapi bagaimana hidupnya mengalami pemulihan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, kalau cuma kita mengharapkan kesembuhan tapi binasa sia-sia. Biarlah kita diberkati Tuhan secara jasmani, tapi rohani kita pun diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 21, Alkitab katakan begini Bapak Ibu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa, siapa saja. Tidak mengatakan orang ini, semua yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, akan ditolong. Kisah 2 ayatnya yang ke-21. Kata berseru ini berasal dari bahasa Yunani memakai kata, perhatikan kata ini, epikaleomai. Epikaleomai. Kata ini merupakan gabungan dari kata epi dan kaleo. Memiliki arti apa Bapak Ibu? Epi dan kaleo ini memiliki arti menyebut. Saudara perhatikan, yang dilakukan oleh Bartimeus, perhatikan ya, yang dilakukan oleh Bartimeus pertama memakai kata menyebut. Apa yang dia lakukan? Dia panggil nama Yesus. Yesus anak Daud, dia menyebut. Jadi kalau saudara berseru harus ada kata epikaleomai ini. Kenapa? Karena gabungan unsur inilah yang akan menghadirkan Tuhan untuk memberkati kita. Amin. Pertama, ia menyebut nama Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yang kedua, maknanya di dalam kata epikaleomai ini memiliki pengertian memanggil. Dia punya pengharapan dengan seruannya supaya Tuhan datang kepada dia. Dia panggil. Dia bukan sebut namanya Pak Priyono gak akan datang. Kenapa? Cuma panggil Pak Priyono. Tapi Pak Priyono sini. Berbeda maknanya. Ketika saya hanya panggil Pak Priyono, tetap di Galdasti. Tapi ketika saya panggil Pak Priyono, tolong ke Tubarejo, maka Pak Priyono akan datang ke Tubarejo. Dia tak hanya panggil Yesus anak Daud, tetapi Tuhan kasihanilah aku, datang kepadaku. Yang ketiga, maknanya adalah ia mengundang. Kadangkala kita sebut nama Tuhan, kadangkala kita panggil untuk memanggil, sekedar memanggil, tapi sebenarnya dalam hati kita nggak pengen Tuhan datang. Bikin ribet aja. Sebuah peristiwa yang mungkin saya pernah sampaikan di sini sekitar 5-6 tahun lalu di Amerika. Ada sekelompok anak-anak mau pergi bertamasya dengan mengendarai mobil. Sudah bisa baca itu di artikel-artikel banyak, masih ada sampai hari ini. Lalu ibunya katakan begini, "Nak, jangan lupa undang Yesus masuk dalam mobilmu."
Jangan lupa mengundang Yesus hadir dalam mobilmu supaya perjalanan aman. Dia katakan, ibu, mobil ini sudah penuh, sopir sudah ada, teman di samping sopir sudah ada, di belakang ini semua sudah ada. Kalau Yesus mau ikut, di bagasi saja. Ceritanya masih ada, saudara bisa baca itu. Kalau Yesus mau ikut, silakan Yesus di bagasi saja. Dia katakan kepada ibunya hanya diam dan mereka melakukan perjalanan. Tidak sampai 2-3 jam, mobil itu kecelakaan. Semuanya mati. Mobil itu hancur sehancur-hancurnya. Tapi yang aneh, di kecelakaan itu ada sesuatu yang di luar nalar akal sehat semua orang yang melihat. Bahwa di bagasi itu masih terdapat 1 rak telur yang utuh, tidak satu butir pun pecah. Di tempat di mana dia katakan kalau Yesus mau ikut, di bagasi saja. Di bagasi itu tidak terjadi kehancuran apapun. Ini yang terjadi ketika undangan atau sekedar kita menyebutkan nama Tuhan. Banyak orang sekedar memanggil nama Tuhan, Tuhan kesini, tapi sekedar panggil tanpa punya hati untuk mengundang Yesus dengan kerinduan Yesus bersama-sama untuk menikmati jamuan bersama-sama dengan kita. Bartimeus bukan hanya menyebut dalam arti kata epikalomai. Bartimeus bukan hanya menyebut, Bapak Ibu dengar. Bartimeus bukan hanya memanggil, sekedar manggil, sini. Model orang sini, Bapak Ibu. Orang sini kalau ada orang lewat, bilangnya gimana? Monggo binara Bu. Itu benar-benar atau cuma sekedar, Bapak Ibu? Ada orang lewat, Bapak Ibu teriak kan? Mbak, monggo binara. Itu serius? Kalau saudara bikin itu di tempat saya, waduh, saudara kekurangan makanan, Bapak Ibu. Semua akan mampir tenang. Tapi kan ini namanya basa-basi, panggilan basa-basi, Bapak Ibu. Untuk menghormati orang yang lewat, kita teriak monggo binara. Tapi hati kita nggak mungkin. Karena siapa saja yang lewat monggo binara. Bayangkan kalau 20 yang lewat monggo binara, habis segentong di rumah, Bapak Ibu. Tapi ini sudah menjadi kebiasaan kita untuk kita memanggil orang yang lewat seolah-olah supaya mereka mau mampir. Padahal kita hanya sekedar basa-basi. Tapi itu gak masalah. Namanya ini tradisi, ada kebiasaan yang kita ini bagus. Puji Tuhan kalau mereka mau mampir. Amin. Kalau sudah mampir jangan lupa buat kopi, siapkan teh, karena kita yang panggil. Amin. Berarti dia udah sekedar panggil. Dia gak basa-basi. Jadi kalau kita panggil Tuhan, di dalamnya harus juga ada makna undangan, bukan basa-basi, tapi kita pengen bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan, dan mengalami Tuhan bersama-sama. Amin. Haleluya. Ini yang dilakukan oleh Bartimeus. Dan kita dapat melihat bagaimana respon Tuhan begitu baik kepada Bartimeus. Tidak sebatas ucapan bibir saja. Tidak sebatas ucapan bibir yang keluar sekedar Yesus kesini. Tetapi Yesus kesini benar-benar tolong kesini. Saya pengen berjumpa dengan engkau. Saya pengen menikmati bagaimana jamahanmu atas hidup saya. Ada undangan di dalamnya. Tidak sekedar ucapan itu, tetapi dalamnya ada iman. Dia mengundang, dia yakin Tuhan akan hadir. Bapak Ibu, kalau kita undang Tuhan harus dengan iman juga. Yakin undangan kita akan didengar dan Tuhan akan datang menjumpai kita. Amin. Haleluya. Ini yang dilakukan oleh Bartimeus.
yang Bartimeus lakukan kepada Yesus. Jadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah ada orang yang berseru kepada Tuhan tapi tidak ditolong? Tadi Kisah Rasul katakan orang yang berseru akan diselamatkan. Lalu seluruh mungkin ada yang bertanya, apakah ada orang yang berseru lalu tidak ditolong oleh Tuhan? Saya katakan ada. Coba saudara baca Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Alkitab katakan begini, mari kita baca bersama-sama. Matius 7 ayat 21, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Firman Tuhan katakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kenapa demikian? Ternyata orang-orang yang berseru dalam Matius pasal 7 ayat 21 hanya sekedar tahu begini bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya mereka memanggil Yesus dengan katanya apa? Tuhan. Mereka sekedar tahu bahwa Yesus Tuhan. Karena mungkin banyak orang yang mengatakan Yesus Tuhan, ya aku melo-melo ikut Yesus Tuhan. Bahkan Alkitab katakan begini. Coba saudara lihat di ayatnya Matius 7 ayatnya yang ke 22, selanjutnya dari ayat 21. 1, 2, 3. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saudara perhatikan bagian ini. Bukan hanya sekedar mereka berseru, dalam ayat ini katakan yang tidak masuk kerajaan surga. Saya sambil baca dan renungkan, ini kayaknya saya ini pendeta ini ayat buat pendeta yang Bapak Ibu. Saudara LCD tetap ditampilkan. Bukankah kami bernubuat? Yang tukang bernubuat siapa Bapak Ibu? Gak usah sukan-sukan, keras saja. Yang suka bernubuat keras, lebih keras kalau bisa. Yang suka bernubuat pendeta. Yang usir setan keras-keras, jangan ragu-ragu. Jangan nanti Bapak Ibu bilang, oh ini serang banget. Enggak, ini saya ingin bilang buat saya sendiri. Mengusir setan siapa? Yang lakukan banyak mujizat. Oh puji Tuhan, oh habis Om doakan saya sembuh. Habis Om doa, usaha saya lancar. Oh saya sombong jadinya. Gara-gara sombong itu gak masuk surga Bapak Ibu. Yang lakukan banyak mujizat siapa? Ayat ini buat siapa? Jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Ayat ini buat siapa? Ini serius. Saya sampaikan ini apa adanya. Oh ini hari-hari surah. Bukan. Ini ada satu bahagian yang saya renungkan hampir setiap waktu Tuhan. Saya model ini kan. Saya berusaha dan terus berusaha merenungkan bahagian ini Bapak Ibu. Bukan hanya berseru Bapak Ibu. Saya sudah bayangkan pendeta yang sudah berseru, yang sudah melakukan mujizat, yang sudah melakukan banyak hal, yang bernubuat, bisa tak masuk surga Bapak Ibu. Yang sudah model begini saja punya peluang besar gak masuk surga. Apalagi kita yang malas berseru. Amin. Coba katakan 2023 saya mau jadi berbeda. 2, 3.
Berbedanya nanti saudara terjemahkan Bapak Ibu saudara. Realita kehidupan mereka, mungkin saya mengatakan para hamba Tuhan ini, termasuk saya, berseru kepada Tuhan dengan suara yang begitu keras, melakukan seolah-olah apa yang Tuhan perintahkan. Tapi ternyata di dalamnya tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Dengan kata lain begini Bapak Ibu, seruan yang mereka lakukan hanya untuk kepentingan diri mereka. Seruan yang saya lakukan selama ini hanya untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Kenapa Tuhan tidak berkehendak dengan orang yang berseru melakukan banyak mujizat, melakukan banyak hal yang spektakuler, bernubuat? Tuhan tidak berkehendak, bukan Tuhan tidak senang dengan apa yang sudah mereka lakukan. Tetapi yang mereka lakukan ternyata, yang saya lakukan bukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Saya menyampaikan firman hanya untuk kepentingan saya. Jemaat suka, jemaat diberkati, jemaat memberikan sesuatu kepada saya. Dan ini merupakan sesuatu yang dosa di hadapan Tuhan. Makanya setiap saya menyampaikan firman Tuhan, saya selalu berdoa begini, Tuhan, dijauhkan daripada saya menyampaikan firman Tuhan dengan tujuan yang salah, di mana di dalamnya ada kepentingan supaya saya mendapatkan sesuatu yang baik dari apa yang saya sampaikan. Kenapa demikian? Karena kalau saya sudah mendapatkan yang baik karena tujuan saya, pertama saya sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak mungkin berkenan dengan apa yang saya lakukan untuk saya dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara, kalau pertanyaan begini Bapak Ibu, ya, pertanyaan begini. Loh, kok doa mereka didengar? Firman yang mereka lakukan hebat, makanya dikatakan melakukan banyak mujizat. Berarti mujizatnya sudah dilakukan atau belum? Sudah. Loh, kok mujizat terjadi? Loh, kok begini, tapi kok dia ditolak? Saya mau katakan Tuhan bela firman-Nya. Amin. Firman Tuhan tetap harus dinyatakan. Tetapi kenapa dia ditolak? Kenapa saya harus ditolak? Karena yang saya lakukan benar dengan nama Tuhan, tetapi tujuan saya salah. Tujuan saya untuk kepentingan saya dan keluarga saya. Ketika kita ikut Tuhan dengan baik, hari Kamis kemarin saya sampaikan, ketika kita cari Tuhan untuk kepentingan kita, itu tadi dari versi ke saya, sekarang kepada seluruh jemaat. Ketika kita datang bertemu dengan Tuhan, kita akhirnya bertemu dengan Tuhan. Saudara bisa baca dalam Lukas pasal 12 ayat 13. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita ngobrol dengan Tuhan. Tapi dalam obrolan itu bukan seperti Bartimeus, tetapi bagaimana kita punya kepentingan di dalamnya. Karena di situ orang kaya katakan, Tuhan tolong bantu aku ngomong sama keluargaku supaya ia membagi warisan dengan aku. Lalu Tuhan jawab pada ayat 14, memang aku ditunjuk, memang aku sebagai hakim atas kamu dan lain sebagainya. Ini yang sama. Ketika kita panggil Tuhan datang, tapi tujuannya untuk kepentingan kita dulu. Kita boleh minta disembuhkan, tetapi di dalamnya harus ada makna yang benar, bahwa kita bukan memperalat Tuhan, tapi kita panggil Tuhan karena kita butuh Tuhan. Amin. Kita panggil Tuhan karena kita perlu Tuhan, dan kita percaya dengan iman bahwa Tuhan yang kita panggil adalah Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada saya. Ini hal yang benar Bapak Ibu Saudara. Contoh, saya bagian terakhir. Contoh di dalam Kejadian pasal 49 dan 10. Kejadian
Ayat 10. Coba saudara baca. 1, 2, 3. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang dan berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saya akan jelaskan ini tentang kepada saudara. Tadi saya katakan begini, kenapa ada orang yang sudah melakukan banyak mujizat tapi ditolak, sudah melakukan nubuat tapi ditolak juga. Saya jawab tadi, Tuhan bela apa? Firman-Nya. Sekali lagi sama-sama, Tuhan bela firman-Nya. Firman-Nya, kita katakan firman-Nya yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi apa yang sudah keluar pasti akan digenapi. Dan ini yang terjadi. Jadi bukan masalah orangnya. Saudara lihat tentang Yakub ini, bernubuat bahwa nanti tongkat kerajaan akan ada di Yehuda. Saya akan baca bagi saudara ayatnya yang ke-10 ini. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari kakinya, sampai dia datang dan berhak atasnya. Ini nubuat tentang siapa, Bapak Ibu? Nubuat tentang siapa? Tentang Yesus Kristus, tentang Tuhan Yesus Kristus. Tapi di mana nubuat itu disampaikan, ada peristiwa di mana kejatuhan terjadi sepanjang waktu. Baik Raja Daud hancur, dalam tanda petik Bapak Ibu ya, jatuh Raja Daud, melakukan tindakan yang keliru. Firman Tuhan gagal? Tidak. Tuhan tidak kekurangan cara untuk firman-Nya tetap digenapi sampai kelahiran Yesus Kristus. Amin. Walaupun jarak antara nubuatan Yakub dengan kelahiran Yesus begitu panjang, tetapi Allah akan bekerja kenapa? Karena yang keluar dari mulut Yakub adalah firman Allah. Ingat, firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan ini terjadi. Raja Daud jatuh, Raja Salomo jatuh, raja-raja jatuh, kerajaan Israel terpecah, Israel tersebar di mana-mana. Banyak kerajaan mereka tinggal di banyak kerajaan. Apakah ini berhenti? Tidak. Tuhan tetap menggenapi sampai peristiwa di mana Yesus lahir, menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Yakub. Saya mau katakan bagi Bapak Ibu Saudara, saya bisa tidak mendapatkan apa-apa, saya bisa tidak selamat, bisa. Kalau saya keliru, tujuan saya keliru, motivasi saya keliru, panggilan saya keliru, saya salah di hadapan Tuhan, saya tidak perlu tidak menikmati kerajaan Allah. Tapi yang saya yakini, firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Dia akan mengerjakan banyak hal. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya bisa menyampaikan firman Tuhan dan saudara diberkati, tetapi bisa jadi saya tidak mendapatkan apa-apa karena saya keliru, tujuan saya salah. Banyak pendeta bisa memberkati jemaatnya yang dia layani. Banyak hamba Tuhan bisa jadi berkat bagi banyak orang, tapi bisa jadi dia keliru di hadapan Tuhan. Bisa jadi dia tidak layak di hadapan Tuhan. Bisa jadi dia melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena dia lakukan bukan untuk kepentingan kerajaan Allah, yang dia lakukan untuk kepentingan keluarganya, pribadinya, yang berkaitan dengan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, makanya sangat penting, sekali lagi ya, sangat penting untuk kita memiliki motivasi yang benar. Amin. Pentingnya untuk kita memiliki motivasi yang benar dalam kita memanggil nama Tuhan. Karena selain kita harus yakin kepada
Benar-benar kita undang untuk kita jamu. Kita tidak sekedar Yesus Pinara, monggo Pinara ke rumahku, tapi gak ada hasrat, tidak ada semangat untuk mengundang, untuk menjamu Yesus. Tapi benar-benar kita panggil Tuhan untuk kita benar-benar menjamu Yesus. Kita bersama-sama dengan Yesus, kita menyampaikan apa yang dapat kita sampaikan kepada Yesus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Percayalah, Dia pasti akan tolong kehidupan saya dan kehidupan saudara. Tadi saya sempat singgung Injil Lukas. Mereka memperalat Tuhan. Main musik silakan ambil Tuhan. Injil Lukas menyampaikan dalam ayatnya yang ke-13 Lukas 12. Mereka sengaja, pribadi ini sengaja berusaha memperalat Tuhan. Bapak Ibu dengar, jangan kita datang ke gereja dengan memperalat Tuhan. Saya tidak mau melayani Tuhan dengan benar-benar memiliki tujuan supaya Tuhan, saya sudah melayani jemaat, sekarang waktunya untuk memberkati saya. Gimana pun caranya. Saya mau, kalau melayani Tuhan cari berkat, artinya lebih pantas seorang hamba Tuhan itu bekerja. Saya sampaikan ini Bapak Ibu Saudara, karena ini juga menjadi obrolan kami dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Saya sampaikan ini untuk kita belajar datang kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita datang dan kita berseru. Dalam makna seruan itu ada satu penggalan kata yang pendek, yaitu epikalomai. Amin. Kita sebut Tuhan, kita panggil Tuhan, tapi bukan panggil basa-basi. Murid-murid ajak Tuhan di perahu, tapi sekedar ajak Tuhan. Musik kita ajak Tuhan, murid-murid ajak Tuhan, tapi sekedar ajak Bapak Ibu. Bahaya kalau kita ajak Tuhan hanya sekedar ajak, tapi taruh Tuhan di gurita, taruh Tuhan di bawah. Kenapa? Tuhan gak paham, Tuhan gak tahu harga pasar menunjuk. Tuhan gak tahu harga, Tuhan gak tahu cara cangkul. Saya panggil Tuhan untuk Tuhan lihat saya akan kerja. Hebat ya Tuhan. Roma 8 ayat 8 katakan gini, Allah turut bekerja. Amin. Jadi ketika jemaat cangkul dengan iman yakin, Tuhan ikut cangkul dengan kita. Amin. Tapi yang pertama cangkul harus siapa? Harus kita. Karena kita katakan bukan kita yang turut bekerja dengan Allah, Allah yang turut bekerja dengan kita. Ketika kita berjualan itu, gak bikin Tuhan gak tahu cara jualan. Tuhan ahli dari segala ahli. Amin. Tuhan, saya mau bawa rombong saya ini. Tuhan jalan dengan saya. Saya serahkan masalah persoalan yang saya mengandalkan Tuhan. Percayalah, Alkitab katakan kalau Allah turut bekerja, tidak ada yang mustahil itu. Mari kita begitu. Berapa banyak orang yang hanya basa-basi. Sebelum kita angkat lagu ini, Kau Tuhan penolong yang ajaib. Yesus padamu berseru, kita akan angkat lagu ini sebentar. Saya mau kembali membuat kita merenung dalam satu menit. Seberapa banyak jemaat
ada berkat yang besar yang akan jemaat terima. Setiap saudara transaksi di toko dan saudara undang Tuhan untuk bekerja, Allah turut bekerja, dan ketika Allah yang ikut bertransaksi, ekonomimu akan menjadi ekonomi yang sehat. Saya kadang-kadang salah, saya keliru dan berulang-ulang saya minta ampun. Kadang-kadang saya pun pakai logika saya, mencari jalan keluar dengan cara saya. Padahal Tuhan punya segala macam cara untuk tolong kita. Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Tanganku kau tuntun langkah, Yesus kau perlindunganku, kau Tuhan, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, ku berlindung dalam kesesakan. Kau membantuku dan pertahananku, Yesus kau kemenanganku. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, teruslah Kau aku ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau aku di atas segalanya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pertahananku,
Yesus datang kepada saya dan undang Tuhan bukan basa-basi. Tapi saudara punya kerinduan untuk Tuhan hadir dalam rumah tangga, Tuhan hadir dalam permasalahan, Tuhan hadir dalam kehidupan kerjaan, Tuhan hadir dalam semua aspek kehidupan Bapak. Angkat tangan Bapak Ibu dan saya akan berdoa. Bapak bisa melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka bukan sekedar mengundang Tuhan, mereka bukan sekedar memanggil, mereka bukan sekedar menyebut nama Tuhan, tapi di dalam seruan mereka, epikalomai, mereka mau Tuhan benar-benar hadir dan mereka akan cabut Tuhan. Mereka akan memberikan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Apa berdoa berkati setiap tangan-tangan yang terangkat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak ada tangan-tangan yang tidak diberkati oleh Tuhan. Tidak ada pribadi
firman kami ya Tuhan, hingga kami dapat mengerti, kami dapat ya Tuhan melakukan setiap perintah-perintah-Mu dengan tulus hati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami, Engkau memberkati juga saudara-saudara kami yang saat ini berhalangan hadir Tuhan. Walau mereka ya Tuhan, Engkau memberkati mereka sebagaimana Engkau sudah memberkati kami. Terlebih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang tidak bisa memberkati kami Tuhan. Pakai lebih hari lebih enak ya Tuhan, lebih hari lebih setia di dalam melayani hamba ya Tuhan. Kiranya kuasa Kudus-Mu senantiasa menambah-nambahkan akal, hikmat, kebijaksanaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu. Setiap apa yang dikerjakan, kiranya kuasa Kudus-Mu sendiri yang senantiasa menambah beliau ya Tuhan. Pelayanan beliau baik membarakan sidang jemaat dunia, demikian juga pelayanan beliau di luar Tuhan, senantiasa pakai dengan merah Tuhan. Jadikan beliau menjadi saluran berkat bagi seluruh umat keputusan ya Tuhan. Memberkati segala kebutuhan rumah tangga dan yang lain ya Tuhan, kiranya Engkau limpahkan dalam perhatian. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami telah menerima firman sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, melalui serangkaian acara kita hari ini, dan kita sudah tiba di penghujung acara ibadah kita. Saya akan membacakan pengumuman. Terima kasih untuk kehadiran pelayanan Bapak Ibu Saudara. Kita sudah mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Berkat Tuhan yang terbaik menjadi bagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk kegiatan sepanjang minggu ini akan berjalan seperti biasa. Hari Selasa kaum wanita jam 5 sore, hari Kamis ibadah gabungan jam 6 sore gereja, hari Jumat ibadah puasa dan doa bersama jam 4 sore di gereja, Sabtu pemuda remaja jam 6 sore, dan pada raya hari minggu depan tanggal 5 Februari 2023 kita sudah ada di minggu pertama bulan Februari atau bulan yang kedua di tahun 2023 pada raya jam 8 pagi dan akan disertai dengan perjamuan suci. Kami mohon Bapak Usi Haryanto, Bapak Yakub dan Bapak Titus Supriyono untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan perjamuan suci dalam ibadah hari minggu depan, dan pelayanan penerima tamu keluarga Bapak Bino. Selanjutnya terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan, ketaatan dalam membagikan persepuluhan milik Tuhan, dan juga memberkati sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, hari ini akan dibagikan laporan badan misi. Sudah dibagikan atau belum? Belum, tapi dibagikan hari ini Pak. Oke, akan dibagikan hari ini untuk laporan keuangan badan misi gereja ya, periode 2 Februari sampai dengan 22 Januari 2023. Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat laporan keuangan badan misi ini sangat rinci sekali ya. Dan nanti seperti laporan-laporan yang lain mungkin ada yang perlu direvisi, Bapak Ibu boleh sampaikan kepada kami revisi khususnya berkaitan dengan persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan. Nanti kalau Bapak Ibu baca ya, saya sedikit jelaskan saja. Untuk persembahan badan misi ini kok ada pengeluaran
Di sini ada pengeluaran pupuk, kalau nanti Bapak Ibu baca. Ini Badan Misi mendapat berkat dalam tahun 2023, yaitu menggarap ladang tebu persembahan dari keluarga Ibu Latima. Jadi yang mengelola di tahun 2022 kemarin adalah tim Badan Misi persembahan dari keluarga Ibu Latima. Jadi untuk pengeluaran pupuk dan pengeluaran roges ini adalah untuk pengelolaan kebun tebu tadi, ya, untuk pengelolaan kebun tebu tadi. Dan selanjutnya saya rasa sudah jelas ya dari laporan ini, dan total pengeluaran sepanjang tahun sebesar Rp14.759.000. Jadi untuk total pengeluaran dan pemasukan ada di bagian awal ya Bapak Ibu ya. Di halaman 1, total pengeluaran sepanjang tahun Rp14.759.000. Sementara total pemasukan sepanjang tahun adalah Rp17.781 sekian. Saldo per hari ini Rp2.895.000 sekian. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dari semua persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan, semuanya Bapak Ibu boleh lihat dipergunakan benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi di sana nanti Bapak Ibu lihat Badan Misi sudah jadi berkat untuk pemeriksaan kesehatan semua jemaat. Di Badan Misi juga boleh jadi berkat untuk melalui bantuan pendidikan, pembelian takjil Ramadan, sembako baik lansia baik yang lainnya juga sudah mulai Tuhan pakai menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan di wilayah Pronojiwo di tahun 2022 yang lalu. Mari kita terus dukung pelayanan tim Badan Misi ini Bapak Ibu Saudara, supaya benar-benar melalui tim Badan Misi ini kita boleh semakin jadi berkat untuk Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Jadi saya rasa semuanya tidak ada lagi yang ragu-ragu ya untuk kita mempersembahkan yang terbaik, karena semuanya bukan untuk kita sendiri, tetapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak menutup kemungkinan kalau di tahun ini berkat Tuhan beri bagi kita, Badan Misi bukan hanya memeriksa kesehatan jemaat, karena puji Tuhan jemaat sehat-sehat Bapak Ibu, juga akan Tuhan pakai untuk yang lainnya ya, mungkin saudara kita dan lain sebagainya. Jadi ini khususnya untuk laporan pertanggungjawaban dari tim Badan Misi Gereja. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk dana kesejahteraan ya, ada beberapa yang menyampaikan kepada kami juga. Saya sudah menyampaikan, tetapi kalau tidak tertulis di laporan, saya sudah cross check dengan bendahara Bapak Yakub, tidak masuk di laporan yang dibagi kemarin karena Bapak Ibu menyerahkannya itu sudah di bulan Januari ya. Bapak Ibu menyerahkannya, ada yang menyerahkan sudah di bulan Januari, jadi sudah tutup buku 2022. Nah nanti apa yang Bapak Ibu beri akan masuk di laporan buku baru, laporan tahun 2023 ya. Jadi saya rasa cukup jelas. Dan selanjutnya Bapak Ibu, hari ini akan diadakan rapat pertanggungjawaban panitia Natal dan juga rapat kerja tahunan pengurus gereja. Mohon semua yang tergabung di tim kepanitiaan Natal, Bapak Ibu para pengurus gereja, pengurus wadah, para majelis, dan semua yang terlibat dalam pelayanan, kami mohon untuk hadir kembali di gereja hari ini jam 6 sore. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan pengumuman akan ditambahkan oleh Bapak Gembala, dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Untuk peribadatan 1 minggu berjalan ini masih sama. Untuk minggu kedepannya
minggu di bulan Februari mungkin akan ada perubahan yang kemungkinan akan disepakati bersama di rapat. Dan saya rindu setelah nanti ada kesepakatan bisa berjalan dengan baik dan saling membantu semua jemaat penilaian. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Haleluya, berdoa. Haleluya, 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 mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau baik dan sangat baik bagi kami.